saya lihat suami Ibu Bidan boncengan sama perempuan. Ini ada telepon dari perempuan, minta transfer uang lagi. Dari semenjak papanya mendua, dari situ saya putuskan nggak bisa kayak gini. Karena wanita yang sama dia tuh udah hamil gitu. Hembusan angin menyapa, mengungkap sebuah kata rindu dalam diam. Ku berharap ada sedikit waktu untuk selalu berada di sisimu, selalu bisa memelukmu, dan selalu bisa mendengar canda tawamu, meskipun hanya sesaat. Di ujung rindu terkenang masa lalu. Seperti yang sedang dirasakan oleh perindu kita, Nurlela. Seorang ibu yang harus terpisah dari anak yang menjadi kekuatan di dalam hidupnya. Biasanya mereka selalu bersama dari pagi sampai malam. Tapi untuk saat ini, Nurlela benar-benar merasa sendiri dan merasa hidupnya hampa. Berawal dari pengkhianatan dari mantan suami kepada dirinya yang menyebabkan mereka harus terpisah. Rasa sakit yang berlapis menambah perih hati Nurlela ketika harus terpisah juga dari anak semata wayangnya. Akankah Nurlela bertemu dengan anaknya? Wah, kamu silakan duduk. Oh iya. Kamu bawa barangnya banyak banget nih buat si kecil ya? Iya loh, kok Mas Sony sendiri nggak sama Dede? Udah gak sabar ya? Iya. Gak sabar mau ketemu? Aku bawain semuanya buat dia, kan hari ini dia ulang tahun. Iya, nanti yang penting kita ngobrol-ngobrol dulu. Iya. Dan aku tahu nih kamu udah siap untuk ketemu sama Dede, karena kamu nih udah siapin semua ini kan buat dia ya. Aku kangen banget sama dia. Kangen banget ya? Saya pikir Mas Sony langsung bawa dia, ternyata. Namanya juga anak ya, pasti kangen terus bawaannya ya. Saya kangen banget, saya seorang bidan, Mas. Yang dimana saya setiap hari membantu ibu-ibu yang bersalin. Saya melihat bayi-bayi itu seperti Dede gitu. Yang saya dimana terpukul banget ketika melihat bayi-bayi itu. Saya nggak bisa meluk lagi sekarang gitu. Kalau nginget itu, rasanya sedih banget. Nggak apa-apa, justru kamu ada di sini, kamu harus lebih semangat dan kamu bisa nyeritain ini semua. Pasti kan jadi inspirasi banyak orang nantinya. Terus gimana? Dari semenjak papanya mendua, saya tahu kalau dia ada wanita lain. Dari situ saya putuskan ya nggak bisa kayak gini karena wanita yang sama dia tuh udah hamil gitu. Jadi saya memutuskan cerai karena saya tidak mau gitu jadi ratu kedua di istanaku gitu. Itu kamu bisa ngambil kesimpulan ya udah, atau kamu tahu kejadiannya itu benar-benar ngelihat atau cuma ngedenger doang, atau itu gosip atau apa? Awalnya dari pasien, dia melihat langsung dia jalan sama cewek lain. Ayo Ibu, ayo tarik nafas Ibu. Ayo, dikit lagi Ibu, ayo tarik nafas ya Ibu, ayo tarik nafas ya Bu. Ayo dikit lagi Bu, ini bayinya udah keluar nih kepalanya Bu, ya. Selamat ya Bu, bayinya udah keluar Ibu. Terima kasih ya Ibu Bidan udah bantu kelahiran cucu saya. Sama-sama Ibu, selamat ya Bu untuk kelahiran cucunya. Makasih. Bu Bidan, saya lihat suami Ibu Bidan ke Gang Melati. Emang ada keluarga? Gang Melati? Kebetulan saya nggak punya keluarga di Gang Melati, Ibu. Tapi saya lihat boncengan sama perempuan. Kayaknya deket mereka. Masih muda.
cantik lagi. Mungkin ibu salah lihat kali ibu. Tapi beneran. Maaf ya Bu Bidan. Nggak apa-apa ibu. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya. Mas Tommy ke Gang Melati. Masa Mas Tommy nggak bilang sama aku sih? Mana dia sama cewek lagi? Jangan-jangan Siapa coba yang nggak kaget kalau tiba-tiba ya ada orang yang ngasih tahu kalau suami yang kita percaya nih selama ini katanya jalan sama perempuan lain. Siapa yang nggak kaget? Saya tahu sih gimana perasaan Mbak Ella saat itu, tahu, campur aduk pasti. Mau langsung marah, tapi nggak percaya, nggak punya bukti. Terus harus gimana? Serba salah kan kalau kayak gini. Pertama kan kamu mencium aroma-aroma perselingkuhan gitu ya. Sampai akhirnya mungkin kamu tahu dari pasien kamu yang seperti tadi kamu bilang. Emang kamu nggak ada komunikasi dulu gitu sama suami kamu? Iya. Atau nanya dulu gitu apa? Itu dimulai. Pasti ada dong kayak gitu. Ada. Dan itu dimulai dari tingkahnya dia yang aneh gitu loh, yang nggak biasanya dia seperti itu. siapa sih itu nelfon malam-malam? Mas, aduh ganggu banget sih itu. Mas, aku sakit. Ih, kok kamu belum transfer sih? Aku mau beli obat nih. Cepetan transfer ya, Mas. Maaf ya, ini dengan siapa ya? Halo? Halo? Pak? Apaan sih? Ini masih malam loh. Ini ada telepon dari perempuan. Minta transfer uang lagi. Mungkin salah sambung kali. Udah kamu nggak usah perpanjang. Tidur aja yuk. Nggak mungkin, Mas. Kamu bohong ya? Siapa dia, Mas? Malas aku berantem sama kamu. Aku tidur Apa sih dia, Mas? Sampai bikin kamu marah-marah sama aku kayak gini. Kamu tuh berubah banget, Mas, sekarang. Kemana Mas Tommy yang dulu? Yang selalu lembut sama aku? Aduh, ngantuk banget nih. Kepala aku jadi pusing. Gara-gara kurang tidur. Mas Tommy mana ya? Mas? Mas? Duh, Mas Tommy kok nggak jawab? Apa Mas Tommy udah berangkat kali ya? Apaan nih? Bukan apa ini? Kok isinya tas, sepatu, make up, dan harganya mahal-mahal banget lagi. Perasaan Mas Tommy nggak pernah beliin aku ini. Apa jangan-jangan? Astagfirullah, Mas. Kenapa kamu jahat banget, Mas? Tega kamu selingkuhin aku, Mas. Terbukti kan apa yang ditutup-tutupin sama suami Mbak Ella selama ini. Dari omongan tetangga sampai akhirnya tuh banyak tuh hadiah-hadiah misterius. Padahal Mbak Ella sama sekali nggak tahu tuh, nggak cari tahu. Tapi ternyata apa? Tuhan adil kan? Tuhan maha adil. Kebenaran terungkap loh dengan sendirinya. Kalau udah kayak gini mau ngelak gimana lagi coba? Terus kehidupan rumah tangga kalian bagaimana setelah itu? Ya, Mesti berantem kah atau kamu kayak udahlah aku pendem aja lah demi anak apa segala macam? setiap hari saya alami tuh ya udah cekcok gitu aja. Jadi berantem itu udah makanan sehari-hari di Tetap rumah. ada gitu ya? Jadi kayak ada aja yang dipermasalahin, padahal yang nanya baik-baik entah. Pokoknya yang semenjak itu dia kayak uring-uringan gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeay, Papa pulang. Kamu gambar apa ini? Ikan.
Oh, ikan. Aku bosan, Pak. Gambar terus, Pak. Ayo kita main mobil-mobilan. Iya. Bentar ya, sebentar ya. Tunggu ya, Nak. Tunggu papa, kita gambar lagi, sayang. Ya, papaan ini nggak masak lagi si Lela. Padahal lagi santai loh. Lah, kamu nggak masak? Oh iya, Mas. Maaf, Mas. Aku siapin dulu ya, Mas. Nggak perlu. Kamu cuma nyiapin makanan aja nggak bisa. Padahal lagi nggak praktek kamu itu. Lagi santai kayak gini kok. Bener banget sih jadi istri. Kamu kira aku nggak capek apa kerja seharian? Hah? Ya maaf, Mas. Bisa nggak sih nggak usah pakai marah-marah? Kamu tuh ngejawab aja. Papa, emangnya Mama kenapa? Aku marahin Mama. Nggak apa-apa, sayang. Nggak apa-apa. Apa, sayang? Gambar lagi ya? Ya. Papa masuk dulu ya. Iya. Kamu lanjut ya. Awas, hati-hati. Ma, aku pengen sekali lagi ya. Iya, sayang. Hati-hati ya. Itu Pak di situ. Di Apa, rumah sayang? dekat hitam itu. Salah lihat kali, Nak. Papa kan kerja, sayang. Ini Ma. Di mana, Nak? Kamu salah lihat kali, sayang. Papa kan kerja, Nak. Mama. Iya, sayang. Itu aku tadi lihat Papa beneran di situ. Masa sih, Nak? Gini sama cewek. Oh iya, Nak. Jangan-jangan. Ayo, sayang. Ella, Mas Robi, ngapain kamu di sini? kamu yang ngapain di rumah ini, Mas? Ini rumah siapa? Permisi. Ini rumah siapa, Mas? Ya, ini cuma rumah partner bisnis kerja aku. Partner bisnis. Iya. Tadi Dede bilang kamu sama perempuan. Sama perempuan. Ya? Disalah lihat kali. Enggak, aku nggak gitu. Cuma partner bisnis kerja aja, nggak lebih dari itu, nggak lebih. Kamu bohong ya, Mas? Jelas-jelas Dede lihat sendiri. Kamu selingkuh. Dari tadi aku jelasin, cuma partner kerja. Jangan bikin malu di tempat orang. Apa perempuan ini yang semalam nelpon kamu? Nggak usah berlebihan ya sama aku. Udah, kamu sekarang pergi atau nggak pulang? Dek, pulang ya sama mama ya, pulang duluan ya. Kamu pulang duluan, pulang. Jangan kasar sama Mama. Enggak, papa nggak kasar sama mama, cuma kamu pulang. Pulang sekarang, pulang duluan, ngerti nggak? Pulang. Serasa tidak ada sosok papa buat anakku dan serasa hambar. Saya juga capek hidup dengan orang yang hatinya bukan untuk saya. Kalau urusan bisnis masa tutup pintu sih. Dan yang buat saya miris ya, Dede anak dari Mbak Ella nih yang malah nggak sengaja ngeliat papahnya nih yang selama ini dia sayangin bersama perempuan lain. Ngapain kamu di sini? Kamu yang ngapain di rumah ini, Mas? Ini rumah siapa? Kamu bohong ya, Mas? Jelas-jelas Dede lihat sendiri. Kamu selingkuh. Kalau berantem anak tahu? Enggak, Dede suruh keluar dulu atau kita di kamar ngomongnya kayak gitu. Jadi aku nggak mau mental dia dan dia ngikutin bapaknya tuh seperti itu gitu. Makanya kalau bisa ketika berantem nggak di depan anak gitu ya. Dan semenjak kejadian itu dia bilang aku nggak becus ngurus anak lah. Semuanya jadi di room itu, di forum itu ada papa mertua. Kamu dibilang nggak becus ngurus anak gitu gara-gara kejadian itu. Jadi seolah-olah kamu yang salah nih gitu. Dia ngelimpahin kesalahan sama kamu. Terus ada papa mertua belain ini. Aku. Oh, belain kamu? Karena apa permasalahannya gitu loh. Iya. Jadi papa bilang gini,
kesalahan 1, 2, 3 gitu. Iya. Untuk menceraikan itu apa gitu loh. Pokoknya papa mertua berusaha untuk mempertahankan rumah tangga kalian. Oke, terus? Dan di situ papa mertua aku bilang, kalau kamu ceraiin Lala, gak usah jadi keluarga ini lagi. Dia berangkat dong mas, keluar. Dan aku dipeluk sama adik ipar aku. Oke. Emang mas kok yang nggak bener gitu loh. Dan Pas semua ngebelain kamu ya, karena tahu mungkin kelakuan suami kamu atau apa? iya karena Benar-benar. mereka tuh mungkin udah paham banget ya masnya kayak gimana. Akhirnya aku kejar dong keluar. Kok kamu kayak gini, kamu ngebuang aku gitu aja. Itu loh ada anak gitu loh. Yang Kamu tetap berusaha untuk mempertahankan Iya rumah tangga dong. kamu dulu ya. Tapi itu sebelum aku tahu kalau si cewek itu hamil. Karena memang kesalahannya dia kali ya. Jadi dia tuh mau sama cewek itu. Karena cewek itu lebih kaya, lebih tajir. Oke, ya. Tapi di sini kamu sudah berusaha mempertahankan rumah tangga kamu. Kamu berusaha supaya ini tidak terjadi perpisahan. Pasti. Tapi dia tetap kekeh dengan perpisahan itu. Apalagi akhirnya kamu tahu kalau perempuan itu sudah hamil. Aduh, Mas Tommy kok jam segini belum pulang juga sih? Waduh, capek. Dari mana aja kamu, Mas? Omongan kamu tadi belum tuntas. Siapa perempuan tadi? Aku udah jelasin sama kamu kan. Itu cuma partner bisnis kerjaku. Ngapain sih kamu nanya-nanya terus? Akhir-akhir bulan ini kamu ngajak berantem terus sama aku. Kamu tinggal duduk diem di sini aja nggak bisa, apa? Kamu bilang partner kerja. Harus ya partner kerja kamu beliin barang-barang mewah kayak gitu. Aku lihat kok bonnya. Kamu nggak mungkin ngerti. Itu cuma partner bisnis kerja. Ya biar bisnis aku lancar lah. Kamu bilang aku nggak ngerti. Aku juga kerja, Mas. Kerjaanmu itu nggak seberapa. Gajimu cuma berapa sih? 3 juta. Ditiup angin juga hilang. Tapi aku masih mampu, Mas, untuk biayain Dedek. Mampu dari mana sih? Kira-kira ini kamu tukang bohong ya, Mas? Kayak kita nggak bisa sama-sama lagi deh. Aku minta cerai. Kamu ngancam aku mau cerai gitu? Silahkan, aku nggak takut. Tapi ingat ya, kamu nggak mungkin ketemu si Dede. Aku bawa pergi dia. Ngerti kamu? Saya ibunya, Mas. Nggak peduli. Saya lebih berhak. Saya bapaknya yang lebih berhak. Saya punya uang. Kamu nggak punya uang. Ngerti? Capek aku ngurus kamu. Ayo. Kebayang nggak rasanya jadi Mbak Ella? Setelah dihianatin, kemudian dia ditinggalin gitu aja. Saya tuh masih bingung ya sama pola pikir suami Mbak Ella ya. Dia rela meninggalkan keluarganya cuma demi wanita lain. Dan akhirnya kamu juga tetap harus berpisah dengan anak kamu. Nah itu, yang di mana tuh itu nggak adil buat aku gitu loh. Dede? Jangan-jangan Dede? Dek! Dede! Gimana sih kamu, Nak? Mas Tommy nggak ada, Dede nggak ada. Apa ini?
cerai, Mas. Jahat banget kamu, Mas, sama aku. Ayo dong, Mas, angkat dong, Mas. Ini kemana sih, Dek? Dek! Dedek! Mas kemana sih, Mas? Kok masih juga nggak diangkat sih, Mas? Kamu bawa Dedek kemana, Mas? Halo, Mas. Halo Bu Bidan. Saya Kevin Bu, suami Lastri. Oh, Bu Lastri pasien saya, Mas. Iya benar Bu, tolong Bu bisa ke sini nggak Bu? Kutubannya udah pecah Bu. Oh, baik, segera Mas, saya segera ke sana, Mas. Coba bayangin deh, gimana perasaan seorang istri yang dikhianatin, tapi justru dia nih yang dipisahin sama anak satu-satunya. Tega banget tuh suami Mbak Ella. Kamu kenapa nggak bisa minta tolong sama mertua kamu gitu untuk bisa mempersatukan, mempertemukan? Itu udah saya hubungin, orang yang pertama saya hubungin itu papa mertuaku karena saya sepercaya itu sama papa. Terus apa yang dilakuin? Ya papa mencoba gitu loh untuk mempertemukan aku. Tapi ya mungkin karena jarak juga agak jauh gitu loh. Jadi gimana caranya tuh ya mungkin dia juga berpikir gitu loh. Papa mertua, jangan-jangan ada kabar dari Dedek. Halo, Pak. Ella apa kabar? Aku baik, Pak. Papa gimana kabarnya? Ayah baik Nak. Ella, Ayah cuma bisa bilang maaf udah bikin Ella sedih dan kesepian. Maafin Tommy ya Nak. Dan maaf juga Tommy harus bawa Dedek juga. Berarti Dedek di rumah Papa. Ella kesana ya, Pak? Jangan dulu ya Nak. Ayah takut nanti Ella akan makin jauh sama Dedek. Karena Tommy takut banget Dedek jauh dari dia. Tapi kan Mas Tommy udah punya pasangan baru, Pak. Mas Tommy ngianatin aku. Untuk hal itu, Ayah kurang tahu, Nak. Cuma, Ayah pesan jangan kesini dulu ya. Nanti, kalau sudah tepat waktunya, Ella pasti akan bertemu dengan Dedek. Terus gimana nasib Ella, Pak? Papa ngertiin Ella dong, Pak. Papa ngerti. Tapi gimana? Papa nggak punya pilihan, Nak. Papa egois. Papa sama kayak Mas Tommy. Ella, maafin Papa ya. Papa janji Papa akan ngirimin video kegiatan Dedek ke kamu. Jadi setidaknya kamu bisa lihat Dedek terus. Mungkin ini yang cuma bisa Papa lakukan untuk kamu. Tapi Ella mau ketemu sama Dedek, Pak. Ella kangen, Pak, sama Dedek. Nggak bisa, Nak. Belum bisa. Ya udah nggak apa-apa, Pak. Yang penting aku bisa lihat Dedek setiap hari. Makasih ya, Pak. Dedek. Mama kangen banget sama kamu, Nak. Mama mau ketemu sama kamu, Nak. Tapi sebenarnya gini deh, komunikasi kamu tuh sama mertua gimana sih? Ya baik-baik saja. Cuma ya itu bersangkutan sama anak. Dia yang orangnya temperamen, emang dia mungkin kayak ada ancaman buat papa gitu loh. Kalau suatu saat, kalaupun emang tetap ngehubungin aku, ya mungkin dia akan bawa Dede gitu loh. Jadi mungkin aku nggak sama sekali ketemu sama Dede gitu loh. Ya aku bingung juga, Mas. Sebenarnya aku takut banget kayak gini. Mungkin dia nonton gitu loh. Takutnya itu. Kalau komunikasinya baik-baik aja kan harusnya bisa nelpon atau bisa video call, bisa ngeliat Dede, kan harusnya kayak gitu kalau baik-baik aja komunikasinya. Pernah ngelakuin itu? Ya, aku video call ya. Tapi di mana aku nggak bisa meluk dia, aku nggak bisa ketemu langsung sama dia gitu. Sebenarnya sih mungkin bisa aja ya kamu ketemu sama mertua kamu dan juga Dede ya.
Tapi ya yang memang harus diperlukan di sini adalah kesabaran sih dan momen waktu yang tepat gitu. Kamu juga sudah berusaha kan untuk itu. Dan berdasarkan alamat yang kamu kasih, saat ini Satgas sudah berada di rumah papa mertua kamu. Tapi mereka mendapatkan penolakan. Penolakan? Kamu ngancam aku, mau cerai, gitu? Silahkan, aku nggak takut. Tapi ingat ya, kamu nggak mungkin ketemu si Dede. Aku bawa pergi dia, ngerti kamu? Astagfirullahaladzim. Sudah cerai, Mas. Kayaknya kita udah sampai di lokasi. Untuk Mas Fiin saya coba cek dulu. Tim lapangan kemarin survei ini kayaknya rumah ini. Oh iya bener. Itu ada bapak-bapak di teras. Jangan-jangan dia Paroni ya? Mantan mertuanya dari Lela ya? Iya kayaknya dia Mas. Aku ke dalam aja coba dulu ya, Mas Fiin. Tapi kalau gua ke dalam agak sembunyi dikit ya, biar nggak ketahuan. Ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Pak. Ya. Saya boleh masuk ke dalam? Boleh. Mau ngobrol sebentar, mohon maaf. Mas, silakan duduk dulu ya. Oh iya. Saya mau beresin. Tapi mohon maaf, ini dengan Pak Roni bukan? Iya benar. Oh iya betul. Saya takut salah orang. Oh iya, duduk dulu Mas. Siap. Beresin mainan anak-anak, habis antar cucu. Oh iya, maaf saya ganggu ya Pak? Iya. Ada apa Mas? Iya maaf, Pak Roni betul dengan Pak Roni? Iya benar. Saya Roni. Iya, Pak Roni ini berarti mantan mertua dari Nurlela ya? Nurlela itu memberi tugas pada kami bahwa dia tuh kangen sama anaknya. Sauki. Mas ini siapanya Nurlela? Enggak, tenang dulu. Saya temannya Nurlela. Dan Nurlela udah rindu sama anaknya Sauki. Temennya Nurlela bener? Saya betul temennya. Bahkan Nurlela menitipin sesuatu untuk anaknya. Tapi Mas, bukan saya nggak mau ngasih izin ya, atau ngebantu Nurlela untuk ketemu dengan anaknya. Tapi saya takut Mas, takut nanti anak saya marah. Anak Bapak? Iya. Mantan suaminya Nurlela? Iya. Kalau anak saya marah nanti malah Nurlela nggak bisa ketemu sama anaknya. Kami nggak bisa dibantu untuk mempertemukan. Iya, saya paham, Mas. Tapi saya khawatir anak saya marah-marah terus, Mas. Tapi walaupun begitu, Mas, saya sering kirim video kegiatan-kegiatan anaknya Nurlela yang namanya Sauki. Ya video mungkin Bapak sering mengirimkan, cuman kan tetap namanya seorang ibu tuh rindu terhadap sosok anaknya, rindu pelukannya, rindu bertemunya. Kalau melihat seperti itu kurang pasti kan Pak. Tapi nggak apa-apa Pak, ini saya ada titipan dari dari Nurlela ini. Tapi saya takut bener Mas. Nggak apa-apa, ini buat titipin aja dulu, karena ini sudah menjadi tugas dari kami. Udah menjadi amanah, lebih tepatnya ya, untuk memberikan titipan ini. Iya, Pak. Pak, ini siapa? Bapak kenal? Ini orang nyari kontrakan, Tom. Mas, iya. Kalau mau cari kontrakan, bisa tanya ke Pak RT. Rumahnya ada di ujung jalan sana.
Di mana? Di ujung? Di ujung jalan sana, Mas. Di ujung jalan. Oh iya, baik. Kalau gitu saya pamit permisi Iya, kalau iya. gitu ya. Permisi ya, Pak. Iya. Apa ini? Salam sayang dari Mama untuk Sauki. Nurlela. Pemirsa Di Ujung Rindu, sambil kita menunggu apakah ayah mertua mau bertemu dengan Mbak Ella, sekarang aku bacain dulu ya DM yang udah masuk ke media sosial kita di @diujungrindu_rtv. Kita lihat siapa ya yang pertama mengirimkan DM. Oh banyak ternyata, tapi aku bacain yang ini dulu deh. Dari @juliatinsan. Saya berharap tim Di Ujung Rindu RTV bisa mempertemukan adik saya yang hampir 17 tahun tidak bertemu. Saya Juliati, tinggal di Desa Sukarendah, Lebak, Banten. Saya punya adik yang diasuh bibi saya karena ibu kami meninggal dan kebetulan bibi nggak punya anak. Singkatnya adik saya diasuh bibi dengan syarat usia 17 tahun dia diberitahu asal-usulnya. Sampai ayah meninggal 4 tahun yang lalu, bibi nggak mau memberitahu kebenaran tentang asal-usul adik kami. Kami sudah mendesak bibi untuk jujur tapi dia nggak mau. Terakhir yang saya tahu adik sekolah di Bogor. Terima kasih ya sudah mengirimkan kerinduannya. Sekarang aku mau bacain lagi cerita rindu dari @ernita Sarieli. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Eli Ernita asal Palembang. Mau minta bantuan untuk mencari tahu keberadaan ayah saya yang pergi saat usia saya 2 tahun. Dengan alasan merantau di Lampung untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Saya ingin tahu keberadaan ayah saya karena ada yang bilang beliau sudah meninggal tapi ibu saya nggak tahu. Oke, terima kasih untuk cerita rindu dari para perindu yang sudah dikirimkan ke media sosial kita. Semoga kita bisa membantu ya. Kita berusaha kasih yang terbaik buat teman-teman semua. Kita lanjutkan lagi kisah kita untuk hari ini. Apakah ayah mertua bisa ketemu dengan Mbak Ella dan Mbak Ella bisa bertemu dengan anak tersayangnya? Oh, jangan-jangan Mas mau bawa kabur anak saya ya? Tenang dulu. Jangan, nggak usah ngegas. Berani-beraninya si Nurlela ngirim suaminya ke sini. Nggak, tenang dulu Mas, tenang. Pertama, saya bukan suami Nurlela. Kedua, saya tidak mungkin menyulik anak-anak. Saya nggak peduli Mas siapa. Tolong jangan ganggu kehidupan kami lagi. Nggak ada yang ganggu, nggak usah tinggi-tinggi Mas. Nah kan kenapa sih? Pak, mana bingkisannya? Balikin Pak. Oh iya. Bawa. Dengar ya, saya tidak butuh Lela lagi. Tolong jangan ganggu kami lagi. Pergi. Udah pergi. Tenang aja Mas. Pergi. Iya tenang aja, galak banget. Tunggu situ saya agak tenang dulu lah, Li. Malas nggak mau ribut-ribut. Mas. Tadi maafin anak saya ya. Baik. Kami itu sangat mengerti situasi lapangan seperti ini karena bisa berubah-ubah. Tapi kalau boleh minta tolong, Pak. Tolong, ini adalah amanah. Tolong Bapak serahin ini kepada cucu Bapak, si Sauki. Iya. Tapi boleh saya minta nomor teleponnya? Oh, boleh. Sangat-sangat boleh. Sangat boleh, Pak. Kami catat sebentar. Cepat, Mas. Takut ketahuan anak saya. Siap. Nah, ini nomor telepon kami. Ya, tolong kami dihubungin begitu semuanya memungkinkan untuk berhubungan. Iya, Mas. Udah, Mas ya. Baik. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Tugas kami selesai, amanahnya sudah diberikan, titipannya sudah diberikan, dan udah dapat juga nomor telepon tim kita. Jadi pada saat nanti memungkinkan, semoga si kakeknya Sauki bisa membantu kita untuk mempertemukan ibu dan anak. Terima kasih hari yang luar biasa ini. Kita balik. Ada rasa iba yang Pak Roni rasakan setelah melihat perjuangan menantunya untuk bisa bertemu lagi dengan anaknya. Tapi kalau pertemuan antara Mbak Ella dengan anaknya ternyata nggak terjadi, bisa nggak ya Mbak Ella bertahan dalam kesedihan yang berlarut-larut ini? Oh, jangan-jangan Mas mau bawa kabur anak saya ya? Tenang dulu, nggak usah ngegas. Berani-beraninya si Nurlela ngirim suaminya ke sini. Tolong jangan ganggu kehidupan kami lagi. Gak ada yang ganggu, nggak usah tinggi-tinggi Mas.
Lagian kenapa sih? Pak, mana bingkisannya? Balikin, Pak. Oh iya. Bawa. Apa yang mau kamu sampaikan ke anak kamu? Saya kangen banget Mas. Saya nggak kuat banget pengen meluk dia. Bagaimanapun kayak seorang ibu tuh yang gagal gitu, nggak bisa jagain anaknya sampai gede. Yang dimana tuh harus dalam usia dia yang segini, dia harus ada pelukan mamanya. Tapi ini enggak. Saya merasa gagal, saya ngurusin orang, tapi saya sendiri tidak bisa gitu. Tidak bisa memeluk anak saya sendiri. Kamu berharap untuk bisa meluk anak kamu. Tapi sepertinya sebelum kamu bisa meluk anak kamu harus menemui dulu seseorang. Kamu mau ketemu sama seseorang itu dulu. Siapa, Mas? Yakin? Yakin mau ketemu? Papa mertua kamu? Ella. Mama gimana kabarnya? Alhamdulillah, Papa baik-baik aja. Pak, silakan duduk dulu, Pak. Iya. Makasih. Iya, akhirnya bisa ketemu ya, Pak ya. Iya. Tapi nyariin Dedek katanya. Iya. Ya? Papa sama Dedek Sauki. Sama Dedek. Dedeknya ada di mana katanya? Ada di belakang. Ada di belakang. Bisa dianterin ke sana, Pak? Bisa. Ya, silakan ketemu Beneran, langsung sama Pak? Dedek. Beneran. Ayo. Ayo. Ini buat Dedek loh, ayo. Ayo. Sini. Udah disiapin buat Dedek. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih. Diantar ya, Pak ya. Terima kasih sudah datang. Sama-sama. Dedek, Mama. Kamu sehat? Sehat. Mama kemana aja? Aku sayang sama Mama. Mama kangen banget, Mama gak kemana-mana. Mama gak kemana-mana, Mama kangen banget sama kamu. Kemarin aku juara 1 loh. Iya? Oh iya, anak Mama pinter ya. Mama, kita jalan-jalan yuk. Ayo, Dede mau kemana? Pokoknya jalan-jalan. Jalan-jalan yuk, kita jalan-jalan ya. Mama bawa mainan kesukaan Dede banyak banget. Yeay. Makasih, Mama. Iya, sayang. Alhamdulillah banget sama kamu. Kamu jadi anak yang pinter, Rena. Mama gak mau jauh sama kamu. Melihat sudut pandang kebenaran dan kesalahan pun tidak bisa hanya dilihat secara kasat mata. Tapi kita harus tahu apa yang mereka rasakan. Karena hidup itu sebuah perjuangan yang harus dinikmati dan juga dijalani. Ada namanya mantan istri, mantan suami, tapi untuk mantan anak tidak akan ada satu orang pun yang tega untuk menyematkan kata itu untuk mereka, para korban keegoisan orang tua. Akhir yang indah dari perjuangan Nurlela untuk mendapatkan kembali kasih sayang dari anak semata wayangnya. Oke, bagi pemirsa yang sedang rindu dengan seseorang dan ingin bertemu karena suatu hal, ayo langsung kirim cerita kalian ke email kita di ujungrindu@rtv.co.id dan di follow juga Instagramnya di @diujungrindu_rtv. Saya Sony Septian, saya pamit dulu. Sampai ketemu lagi ya di episode selanjutnya di Ujung Rindu, terkenang masa lalu.